Kiai Haji Anwar Zahid lahir pada tahun 1974 di Dukuh Patoman, Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Dalam menyampaikan ceramah, kata-katanya yang kadang mengandung humor dengan menggunakan logat Bojonegoro yang khas dan juga kadang menggunakan bahasa Jawa dan juga bahasa Indonesia. Sedekah itu semampunya, bukan seikhlasnya, sebab lebih baik tidak ikhlas tapi banyak sedekah daripada ikhlas tapi minim sedekah. Belum bisa ikhlas saat bersedekah itu tak masalah. Teruslah bersedekah meski belum ikhlas, sebab memang harus ada latihan berupa tindakan nyata untuk bisa terbiasa ikhlas. Apa yang kita lihat indah pada orang lain belum tentu seindah yang kita kira. Begitu juga apa yang orang lain lihat indah pada diri kita sebenarnya tidak seindah mereka kira. Yang terlihat nakal itu belum tentu kotor, yang terlihat baik itu belum tentu suci. Jadi kenali terlebih dahulu sebelum membenci dan koreksi diri sebelum mencaci. Turunkan rezeki dengan sedekah. Artinya, jika kita ingin mendapat rezeki yang banyak, keluarkan dulu sedekah yang banyak. Ada kalanya kita harus bersyukur jika sendal kita sering hilang di masjid, tetapi bersedihlah jika sendal kita tidak pernah terlihat di masjid. Salah satu bentuk mencintai seseorang adalah saat kita turut merasakan bahagia ketika ia berbahagia bersama dengan pilihannya. Orang yang berbahaya yaitu orang berilmu yang tidak bertindak dan bertindaknya orang yang tidak berilmu. Jangan menuntut orang lain untuk berbuat baik, tetapi tuntutlah diri kita sendiri untuk melakukan kebaikan. Insya Allah otomatis orang lain akan berbuat baik kepada kita. Jangan sampai kita membahagiakan hidup anak dan istri kita sebelum membahagiakan kehidupan kedua orang tua kita. Sukses itu ketika kita tetap semangat meraih cita-cita meskipun Allah sedang menguji kita, dan jangan takabur saat kita berhasil, karena bukan kita yang hebat, tetapi Allah lah yang memudahkan. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena tidak diberi nikmat oleh Allah, tetapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Syukuri yang ada, nikmati yang kita miliki, maka hidup ini akan benar-benar menjadi anugerah bagi kita. Sebelum menyalahkan orang lain, lihat dan sadari seberapa banyak kesalahan kita selama ini. Janganlah menyalahkan orang lain dengan menganggap kita tidak pernah melakukan kesalahan. Hidup itu pasti ada pilihan, ada manis dan pahitnya. Yang buruk jasanya dijadikan pelajaran hidup. Sikap syukur itu cerminan paling dekat
untuk bisa dijadikan patokan manusia, bukan salah keadaan, tapi kurang syukurnya. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur. Bersyukurlah, maka hidup kamu akan bahagia. Bersyukur itu juga bukan karena ada kebaikan, tapi berpikir bakal jadi baik. Awalnya dari lisan. Tidak semua hal itu harus sesuai dengan rencana kita. Memang sebagai manusia, tentu kita mengharapkan sesuatu lalu merencanakan agar itu semua bisa tercapai. Tidak semua rencana kita akan berjalan sesuai dengan keinginan. Jika hal itu telah terjadi, tentu kita tidak bisa melakukan apapun selain ikhlas menerimanya. Mungkin di balik semua hal yang terjadi tidak sesuai dengan kenyataan, ada hal-hal baik di baliknya. Nantinya kita akan mengetahui hikmah dari semua hal. Jadi bersabarlah dan cobalah untuk ikhlas menerima. Sebagai manusia resah, gelisah, galau adalah hal yang wajar. Yang tidak boleh itu adalah gelisah berlebihan. Perasaan negatif sering sekali kita rasakan, dan itu merupakan hal yang wajar bagi manusia. Akan tetapi yang tidak boleh itu adalah terlalu berlebihan dalam merasa gelisah, resah, dan galau. Ada 4 hal agar tidak mudah gelisah. Pertama adalah memiliki iman. Kedua adalah istiqomah dalam menjalankan semua amal ibadah. Ketiga adalah ilmu yang bisa membimbing manusia. Keempat adalah ikhlas menerima segala ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sibuk mencari kebahagiaan, tapi sibuklah menciptakan kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak bisa dicari, akan tetapi diciptakan. Salah satunya adalah dengan perbanyak bersyukur tentang apa yang sudah didapat hari ini. Dalam menyampaikan dakwahnya, Ustadz yang sering disapa Hilman ini sering memberikan motivasi berupa kata-kata bijak Islami yang penuh makna dan menggetarkan hati. Inilah kata-kata bijak Islami yang penuh makna. Ilmu itu bisa diperoleh dari belajar dengan orang lain dan banyak membaca buku jendela dunia, dan hati pikiran jadi terbuka.
Dalam keadaan bagaimanapun, usahakan senantiasa selalu berzikir. Semoga itu menjadi jalan pertolongan Allah. Walaupun muda, kalau dia ilmunya banyak, hormati dia. Hargai dia, yang dihargai oleh kita ilmunya. Karena orang yang punya ilmu luar biasa. Kejujuran mengantarkan kalian kepada jalan kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kalian ke surganya Allah. Wanita memang menangis dengan air mata, tetapi lelaki lebih sering menangis dari hati. Lelaki juga punya hati, punya air mata untuk diteteskan dikala disakiti oleh wanita. Pesan buat wanita, lelaki itu sebenarnya tidak jahat, tidak egois, tidak munafik, tidak selingkuh, tidak sombong. Apabila Anda mengerti perasaannya, Anda peduli kepadanya, dan Anda sayang kepadanya. Orang yang disiplin dalam kehidupannya selalu mengikuti aturan yang sudah dibuat. Tidak ada menantu yang sempurna, begitu juga tidak ada mertua yang sempurna. Mari saling mengerti satu sama lain. Kalau kita tahu digebuk itu adalah sakit, kita diam saja, artinya menghancurkan diri kita. Itu salah dalam Islam. Kita sebagai manusia punya hak hidup, hak sehat walafiat, hak hidup tenang. Ya Allah, menderita batin seumur-umur. Dilarang percaya pada ramalan, apalagi sampai menggantungkan hidup pada ramalan. Iman emang boleh ke yang goib, kayak ke Allah, malaikat, surga neraka, setan, itu kan goib. Kita memang iman boleh, tapi tidak untuk percaya yang negatif. Demi anak saya pertahanin rumah tangga ini, biar gue bonyok. Kita punya hak dengan tubuh kita. Sakit aja wajib berobat. Perempuan punya hak terhadap tubuhnya. Diam di KDRT baginya sangat salah. Kalau ada istri yang mengorbankan dirinya disakiti secara fisik, walau demi anak-anak maupun karena rasa malu, maka hal itu sangat-sangat salah. Setiap manusia punya hak untuk hidup, sehat, dan tenang. Ia berpesan untuk jangan jadi orang yang mencelakai diri sendiri. Dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Dunia bukanlah tujuan, namun hanya ladang tempat bertanam. Jangan kau campurkan yang benar dan kebatilan. Katakanlah yang benar, walau pahit kau rasakan. Terkadang harta membuat orang lupa merasa tinggi hati dan berkuasa. Namun tak disadari harta yang digenggamnya itu hanya amanat yang kuasa.
1001 macam cara orang mencari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Badai dan gelombang yang datang merintang takkan merubah haluan cita-cita. 1001 macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Selagi masih ada kesempatan, tobatlah dan beriman. Bila nyawa sudah di kerongkongan, tertolak penyesalan. Cinta memang aneh, aneh tapi nyata. Kadang menghembuskan angin surga, mengundang datang bencana, membangun semangat jiwa, bahkan menghancurkan segalanya. Jadi janganlah kau menyalahgunakan sebagai pemuas nafsu setan, dan juga janganlah cinta kau jadikan alat pembuat kerusakan. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Walaupun harus nyawa sebagai taruhannya, banyak orang yang rela cuma karena rupiah. Ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Hai kaula muda, kau punya gairah dan tenaga. Gunakan masa muda untuk bekerja sebelum menjadi tua dan tak berdaya. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Negara bukan milik golongan dan juga bukan milik perorangan. Dari itu jangan seenaknya memperkaya diri membabi buta. Sering karena rupiah jadi pertumpahan darah, sering karena rupiah saudara jadi pecah. Setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan dunia. Biasanya para remaja berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Wahai kawan para remaja, waspadalah dalam melangkah agar tidak menyesal akhirnya. Ketinggian ilmu tidak akan menjamin seorang hamba menjadi soleh, tapi keindahan akhlak, kejernihan akal, dan kesucian hati jauh lebih mulia di hadapannya. Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kau mampu untuk bersabar, Tuhan mampu memberikan lebih dari apa yang kau minta. Untukmu wanita, carilah pria yang senantiasa menjaga sholat isya dan subuhnya di masjid, agar kau pun senantiasa dijaga meski dikala waktu sempit. Berbaktilah kepada orang tua semaksimal mungkin, supaya rezeki dan jalan hidup diberi kelapangan, kekuatan, serta keberkahan.
Sebaik apapun kamu, niscaya ada yang tidak menyukaimu, sampai-sampai malaikat yang paling mulia pun tidak disukai oleh setan. Jomblo sampai halal itu mulia, walau orang menganggapnya tidak laku, tetap tersenyum karena memang dia tidak menjual dirinya. Semakin dalam pemahamannya, semakin sederhana pula penampilannya, karena sungguh hijab itu untuk meraih ridho Allah, bukan decak kagum khalayak. Derasnya ujian yang menempa hati terkadang melemahkan diri. Merapatlah pada ilahi, maka engkau akan dapatkan makna hidup yang berarti. Lakukan kebaikan meskipun orang lain tak membalas dengan hal serupa. Niatkan segala kebaikan hanya untuk menggapai ridho Allah semata. Karena harta terbaik adalah yang disedekahkan, ibadah terbaik yang diikhlaskan, manusia terbaik yang manfaat buat manusia lain. Menangislah dalam deritamu. Jika engkau ingin menangis karena air mata, adalah doa di saat engkau tak mampu berbicara. Perjalanan terjauh dan terberat adalah ke masjid, sebab banyak orang kaya tidak sanggup mengerjakannya. Orang yang meninggalkan sholat karena urusan dunia akan celaka nasibnya, berat siksanya, merugi perdagangannya. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, dan tidak ada pula yang sia-sia dalam setiap ikhtiar atau usaha. Sungguh bahagia seorang hamba yang tak pernah takjub dengan dirinya sendiri, padahal amalannya tak sedikit dan terus merendah di hadapan Rabb-Nya. Duhai pemuda, daripada pegang tangan kekasih, lebih baik pegang Al-Quran. Tidak bakalan ada galau, malah tentram kan jiwa. Sungguh keberkahan sebuah majelis tidak dilihat dari banyaknya orang yang hadir, namun berapa generasi unggul yang lahir dari kesucian itu. Seburuk-buruk manusia adalah yang sibuk mencari-cari aib orang lain, ibarat seekor lalat yang hanya mencari-cari tempat yang kotor.